Innal fatah may yaquluha an-nadha wa laysal fatah may yaquluha kana abi. Uhaikum bi tahiyatal islamiyah tahiyatal mubarakah wa tahiyatan ahla jinat wa tahiyatu fiha salam. Bismi bahar pujarin Allahi mudhafun ila bismin ar-rahmani natu awal minallahi ar-rahimi natu sani min ar-rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil agyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi wa ashabil agyar wa adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'di alladzi masyhur amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-kulluha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah al-ayah. Yang pertama-tama, yang paling utama, puja-puji hanyalah milik zat Allah yang Maha Rahman, yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada manusia dan juga perempuan, bahkan di pondok pesantren juga ada amat muklis yang jodohnya dirahasiakan Tuhan. Bahkan di dunia perfilman ada Melea dan juga Dilan yang sering kita saksikan tanpa bisa merasakan indahnya orang berpacaran. Karena kita terlarang oleh izin zaman dan izin makan, dan oleh sebab itu para hadirin sekalian, semoga kita kuat di musim gemburan main ngayang-ngayangan, yang dimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, selamat beriringkan salam, bertaburkan kasih sayang, berselimutkan cinta yang sangat dalam kepada sesosok manusia yang begitu agung, yang diagungkan oleh Allah, zat yang maha agung, yang dimana dikisahkan ketika Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu tentang peristiwa Nabi Musa ketika pengen naik ke Bukit Tursina, lalu ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, angkat sandalmu karena langitku ini pengen diinjak-injak oleh sandalmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, manusia yang begitu agung, yang begitu mulia, yang dimuliakan oleh Allah, zat yang maha mulia, yang dimana dikisahkan ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, betapa mulianya Nabi Muhammad, betapa hebatnya Nabi Muhammad, tolong berikan kepadaku kebaikan apa kekasihmu, sedangkan aku kau utus sebagai Rasul juga. Nabi Musa yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa yang diangkat sebagai Rasul juga. Apa jawaban Allah? Ya Musa, kau tidak bisa melawan kekasihku, kau cari redoku, kau minta redoku, sedangkan aku meminta redo kepada kekasihku. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah nanya kepada Nabi Muhammad, wala saufa yutika rabbuka fatardo, ya Muhammad, apa yang bikin kau senang, apa yang bikin kau bahagia, tolong berikan kepadaku. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala saufa yutika rabbuka fatardo, ya Muhammad, aku meminta satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni jangan kau masukkan umatku ke dalam neraka. Manusia yang begitu sempurna, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa lagi kalau bukan habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ialah manusia yang begitu sempurna, yang disempurnakan oleh Allah, zat yang sempurna. Wa rasulullah ilan nasi kafatan imamur rasuli wa akhirul anbiya'i. Berdirinya Al-Faqih di sini ingin menyampaikan satu buah kata yang saya pecahkan menjadi satu kata, yakni sabar, pelajaran utama dari puasa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Lebih dari itu, puasa adalah madrasah kesabaran. Selama berpuasa kita dilatih untuk sabar dalam berbagai hal. Sabar menahan hawa nafsu, sabar menahan emosi, dan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Takwa tidak akan lahir tanpa kesabaran.
Ketika kita lapar, kita bisa saja makan secara sembunyi-sembunyi, namun kita memilih untuk sabar karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kejujuran, kesabaran yang sejati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa menjadi perisai karena ia melatih kita untuk menahan diri. Saat emosi terpancing, puasa mengajarkan kita untuk diam. Saat ingin marah, puasa mengajarkan kita untuk berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sendiri hadirin sekalian, kesabaran yang kita latih saat berpuasa seharusnya tidak berhenti ketika Ramadan atau saat puasa sunnah saja. Sabar itu harus terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Sabar menghadapi ujian hidup, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam pekerjaan dan beribadah, sabar dalam menjaga akhlak. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang sabar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan segala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Maka jika kita ingin mengetahui seberapa berhasil puasa kita, lihatlah seberapa sabar diri kita setelahnya. Apakah kita lebih tenang, lebih mampu menahan emosi dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya dan sabar yang mampu mengambil hikmah dari ibadah puasa dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian data yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tandur min qalwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.